Alhamdulillah, kolaknya enak banget. Tahukah kalian, kolak itu kan santan. Santan itu larutan atau bukan ya? Terus, apa bedanya sama susu, larutan gula, dan tepung jika dicampur dalam air? Yuk kita simak penjelasannya. Sebelum itu, yuk kita tahu dulu apa sih sebenarnya campuran. Di sini saya punya 1 gelas air, kemudian ditambahkan dengan garam, diaduk dengan rata hingga larut. Kemudian di gelas lainnya, saya mempunyai air yang sama, namun saya menambahkannya dengan tanah. Kemudian saya aduk sampai larut. Keduanya saya letakkan di meja yang sama. Beberapa menit kemudian terjadi perubahan. Di gelas yang berisi air dan tanah terlihat ada endapan di bawah gelas, sedangkan di gelas yang berisi air garam atau larutan garam tidak terlihat adanya endapan. Jika kita lihat dengan kaca pembesar, pada gelas air dan garam tidak terlihat adanya garam. Namun di gelas satunya yang berisi air dan tanah, terlihat tanah yang perlahan-lahan turun dan kemudian mengendap. Berdasarkan kedua contoh tadi, kita dapat mengklasifikasikan campuran menjadi campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen atau larutan sejati adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Campuran homogen mengacu pada larutan-larutan yang biasa kita kenal. Larutan adalah campuran 2 atau lebih zat dalam satu fase. Zat dengan jumlah yang lebih banyak disebut dengan pelarut, sedangkan zat yang lebih sedikit disebut dengan zat terlarut. Untuk kasus air garam yang sudah kita buat tadi, garam adalah zat terlarut dan air merupakan pelarut. Larutan homogen dibagi menjadi 3 tipe yang berbeda berdasarkan pelarut dan zat terlarutnya. Larutan cair dalam cair, pada dalam cair, gas dalam cair. Contoh larutan cair dalam cair adalah cuka. Pada larutan cuka, cuka dan air sama-sama berada pada fase cair. Sedangkan untuk larutan pada dalam cair, contohnya adalah larutan garam yang kita buat tadi. Garam yang berbentuk padat merupakan zat terlarut, sedangkan air yang berada pada fase cair sebagai pelarut. Sedangkan contoh larutan gas dalam cair adalah air soda. Dalam air soda terdapat gas yang terlarut dalam air. Gas tersebut adalah CO2. Lalu, bagaimana dengan campuran heterogen ya? Jadi, suspensi dan koloid merupakan campuran heterogen. Suspensi merupakan campuran dari air dan material yang tidak terlarut. Ukuran partikel dari suspensi yaitu 10⁻⁵ cm atau lebih. Dalam suspensi, partikel zat terlarut akan tersuspensi seluruhnya. Zat terlarut pada suspensi akan mengalami pengendapan. Contohnya yaitu tepung dalam air. Ketika kita menambahkan tepung dalam air, lalu mengaduknya, dan kita diamkan campuran tersebut dalam beberapa menit, maka tepung akan mengendap di bawah gelas. Contoh lain dari suspensi yaitu tanah dalam air atau lumpur, seperti yang sudah dijelaskan di awal ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang koloid. Koloid juga merupakan campuran heterogen, tetapi tampak seperti campuran homogen. Koloid terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, oleh karena itu, koloid memiliki fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran tersebut. Pengertian fase di sini berbeda dengan wujud. Hal ini disebabkan karena terdapat zat yang wujudnya sama tetapi memiliki fase yang berbeda. Contohnya ialah santan. Ternyata pada santan terdapat partikel minyak dalam air. Partikel minyak tersebut memiliki fase yang berbeda dengan air walaupun keduanya berwujud cair. Partikel minyak tersebut berperan sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Partikel koloid berukuran lebih kecil dari 10⁻⁵ cm. Pada koloid, partikel-partikel terdistribusi secara merata ke seluruh larutan. Partikel koloid tidak dapat dilihat dengan mata telanjang karena ukurannya yang kecil. Akan tetapi, adanya partikel tersebut dapat dilihat dengan bantuan alat mikroskop ultra atau alat mikroskop elektron. Contoh lain dari koloid yaitu susu, mentega, tinta, dan cat. Selain santan, susu juga termasuk koloid. Susu mengandung sekitar 4% partikel lemak yang terdispersi dalam air. Itulah mengapa tampak berwarna putih. Dalam susu, lemak adalah fase terdispersi dan air medium pendispersi. Kira-kira jenis koloid itu apa aja sih? Koloid dibagi menjadi 8. Yang pertama ada sol, yang kedua ada sol padat, yang ketiga ada aerosol padat, yang keempat ada emulsi, yang kelima ada emulsi padat, yang keenam ada aerosol cair, yang ketujuh ada buih, dan yang terakhir adalah yang kedelapan buih padat. Kira-kira gelas berwarna dan intan hitam itu termasuk jenis koloid apa ya?
Gelas berwarna dan intan hitam termasuk dalam sol padat karena memiliki fase terdispersi padat dan fase pendispersi padat. Kabut dan awan itu termasuk jenis koloid apa ya? Kabut terdiri dari uap air. Jika dipegang dengan tangan, akan membuat tangan terasa lembab. Kabut dan awan termasuk dalam aerosol cair karena memiliki fase terdispersi cair dan fase pendispersi gas. Pengaruh lampu pada campuran homogen dan heterogen. Kita akan mempelajari bagaimana cahaya berpengaruh terhadap koloid. Ketika kita mengambil albumin telur, kemudian ditambahkan sedikit air, kita akan mendapatkan larutan koloid albumin telur. Ketika kita menyinarinya dengan senter, kita akan melihat efek hamburan cahaya yang ditimbulkan oleh partikel koloid. Efek hamburan cahaya pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Inggris John Tyndall. Efeknya dikenal sebagai efek Tyndall. Ketika cahaya menembus campuran heterogen yaitu air tanah, cahaya tidak dapat menembus air tanah tersebut. Dalam campuran homogen terlihat cahaya menembus larutan tersebut, tapi kita tidak melihat lintasan cahaya karena cahaya tidak dihamburkan oleh partikel air garam tersebut. Berikut adalah perbedaannya. Bagaimana sih terjadinya efek Tyndall? Ketika kita mengendarai mobil dalam cuaca yang berkabut, pasti kita melihat berkas cahaya yang berhamburan. Nah, efek Tyndall ini merupakan salah satu penghamburan berkas sinar cahaya. Kabut merupakan lapisan uap air yang terlihat dan kristal es yang ada di atas permukaan bumi. Nah, jadi selama cuaca berkabut, sinar cahaya yang dipancarkan dari lampu depan mobil menabrak partikel yang terkandung dalam kabut dan menyebar. Sehingga kita dapat melacak jalur yang diambil oleh cahaya untuk melakukan perjalanan.